Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya mau urun rembuk ya. Saya mau nimbrung ide untuk penyelesaian antara yang terhormat mantan mentorku JT dengan si penista agama Saifuddin Ibrahim. Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya sih saya boleh mengatakan percuma ya dilaporin ya Saifuddin Ibrahim ya. Yang mau lapor pencemaran nama baik itu banyak banget. Ya, mulai dari pesantren di Indramayu, kemudian MUI, kemudian Bapak Menko, kemudian lagi juga mungkin Bapak Wapres yang masih aktif, terus Bapak mantan Wapres juga ada, terus kepolisian juga ada, apalagi dan banyak lagi ya. Belum nanti pribadi-pribadi di ustadz-ustadz itu juga ya. Intinya memang Saifuddin Ibrahim belum kembali ya no. Ya dia ketawa-ketawa saja di sana ya. Bapak Ibu Saudara, sikap saya tetap seperti semula ya. Untuk urusan yang uang 200 juta, sikap saya sama. Dalam hal ini JT benar. Ya. JT yang benar. Sebab 2018 saya sudah tahu bahwa anak beliau sudah punya studio. Kita sering rekaman di situ, ya. Kita sering ya. Jadi 2018, kalau tuduhan Saifuddin Ibrahim adalah untuk bikin studio apa itu rekaman begitu ya, saya berani pastikan salah itu. Ya. Nah kalau untuk yang lain aku tidak ngerti kan berkembangnya sekarang ini terus sampai urusan maaf ya, urusan-urusan yang bersifat personal, yang sifatnya pribadi ya, yang ya sudah begitulah semua tahu itu saya rasa sudahlah itu diakhiri saja. Kita sekarang bahas yang 200 juta. Saya mau memberi solusi yang bijak ini ya. Setahu saya Pak JT itu pakai yayasan, namanya yayasan seingat saya Evata Marturia. Mohon maaf kalau salah ya Pak JT ya. Sebab ketika Bapak dulu masih suka debat dengan di harian itu Suara Pembaruan, kemudian di sebelah sini lagi di Cawang juga itu di dekat rumah sakit itu kan Bapak siapa yang mau mendukung silahkan memberi donasi. Nah, Bapak sebutin nama yayasan itu, seingat saya Evata Marturia. Lalu kepindahan Bapak ke Kalibata City ya. Waktu itu ya bukan mau sombong, saya menyumbang Mbak. Udah lama itu tahun berapa itu ya. Saya menyumbang lewat yayasan ini. Jadi saya tahu Pak JT mainannya resmi pakai yayasan. Nah, mari kita bedah. Itu dana 200 juta itu sekali kasih apa bertahap? Apa 5 juta, 10, 20 melibatkan banyak orang atau hanya satu orang? Terus langsung masuk ke yayasannya Pak JT atau lewat orang lain dulu dipinjem Pak JT. Nah ini kita mesti jelasin. Sebab istrinya MKC, siapa ibu mohon maaf kalau salah ya, kalau nggak Watimah apa Watmah begitu. Beliau juga ngomong kembaliin dong duitnya. Apakah lewat dia dulu baru dipinjem? Ataukah lewat langsung dari donatur ke yayasannya Pak JT? Apakah hanya satu donasi 200 juta atau banyak orang ngumpulin 5 juta, 10 juta, 20, 30 sampai jumlahnya 200? Atau semua itu disimpan di rekeningnya Pak JT? Karena seingat saya Pak JT ini mainannya rapi, resmi, pakai yayasan. Dari dulu saya sudah tahu. Sama dengan kami juga pakai yayasan ya. Untuk apa itu semua pakai yayasan kami juga ya. Pak JT juga. Jadi apakah begitu jalurnya? Semua ngumpul di JT dulu, baru sama JT disalurin ke sana, terus ada sisa 200 gitu istilahnya. Ya, coba diluruskan. Kalau memang apa yang saya sampaikan ini benar, kan bisa dengan mudah toh Pak dikasih tahu nih loh yang masuk segini ya.
yang masuk segini, terus kita sudah salurkan segini. Kalau semua di-pool, dikumpulin di rekeningnya Pak JT yang seingat saya namanya Evata Maturia, seingat saya ya. Kalau kejadiannya kebalik, artinya dikumpulin dulu ke misalnya rekeningnya SI, Saifuddin Ibrahim, atau rekeningnya siapa si istrinya MKC ya. Ya, lalu Pak JT atau melalui putranya mungkin ya, ini kan versinya Saifuddin Ibrahim kan begitu, minjem. Ya kan itu dengan mudah bisa di ini loh. Ini loh buktinya bahwa kamu minjem kan gitu. Tapi kalau saya lihat kok keluar-keluarnya kayak gitu, kayaknya nggak ada bukti bahwa minjem. Kalau ada bukti minjem kan dengan sangat simpel. Saifuddin Ibrahim tinggal menunjukkan, nih kamu minjem ke saya, nih saya bukti transfer karena 200 juta pasti pemindah rekening ya, masih pasti ke bank lah ya. Jarang lah nanti tiap hari 50 juta gitu kali 4 hari gitu ya. Bisa juga sih lewat m-banking. Ya, tapi kalau mestinya sih lewat pemindah bukuan. Pasti ada resi tanda terimanya itu apa? Transfer itu dari bank. Ya tinggal tunjukin itu kalau memang kejadiannya begitu ya. Jadi karena 2018 putranya JT ini sudah punya foto studio, saya yakin justru ini uang dimakan sama Saifuddin Ibrahim. Ya, saya lebih percaya apa yang disampaikan Pak JT. Justru kamu yang pakai duit itu kamu pakai buat pergi ke Amerika, terus buat bikin studio juga di Amerika sana untuk biaya kamu. Saya lebih percaya ini daripada tuduhan baliknya dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan JT pakai duit. Anyway, apapun yang terjadi, ayo bapak-bapak ya jangan sampai ini melebar sampai menjadi urusan pribadi. Sekarang ini kan urusan pribadi jadi memalukan toh ya. Saya termasuk yang banyak ditanya oleh orang saya ini ya. Pak TD, sekarang keluarga JT melaporkan pencemaran nama baik ke Saifuddin Ibrahim, misalnya seperti itu ya. Kalau untuk urusnya 200 juta Pak JT, saya catat saya berani sebagai saksi Pak ya. Ya Pak JT ya, bukan apa-apa ya. Kita memang ada sedikit beda di dalam prinsip keimanan ya. Tapi kalau untuk ini karena aku nih ngelihat sendiri. Putranya Pak JT itu sudah punya studio kok, tiba-tiba dituduh untuk studio. Kalau untuk yang lain aku nggak ngerti ya, tuh karena rumornya banyak sekali gitu loh, rumornya ya. Ya, saya rasa seperti itu. Ayolah ya jangan memalukan ini ya di luar Kristen. Waduh ya, ya ini banget yang jelas JT-nya saja kok JT siapa? SI-nya saja belum pulang gitu, mau dilaporkan 1000 pencemaran nama baik, dia ketawa-ketawa aja ya. Kenapa dari pondok pesantren, dari Bapak Menko dan sebagainya belum memproses ini? Karena orangnya belum balik. Coba balik langsung deh, langsung twing 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 twing, semua pada ngajuin. Ada yang pencemaran nama baik, nggak tahu kalau nantang carok itu apa, mengancam atau apa, nggak tahu dah ya. Pasti banyak nanti laporannya gitu loh ya. Saya menghimbau ya, sudahlah ayo, itu kan mudah sekali dari ibu istrinya MKC ya. Bagaimana kalau Anda ini kalau malu ke saya ke? Ya kan ada nomornya saya ya. Nanti tak jembatani ya. Saya kenal baik dengan Pak JT, saya kenal baik dengan putra beliau ya. Ya, untuk kasus 200 juta kalau tuduhannya adalah untuk bikin studio, saya tidak terima karena saya tahu persis sudah punya studio. Dan setahu saya Pak JT itu rapi mainannya, pakai yayasan ya. Jadi masuknya ke yayasan, terkontrol di situ ya. Pengeluaran juga terkontrol ya. Ya, ibu istrinya Pak MKC ya. Coba kalau memang itu mungkin saya jembatani juga ya. SI ya. Saya terus terang ya. Tak pikir udah selesai, sekarang ini lagi muncul lagi ya. Ayo coba ya, saya coba jembatani ya, karena dan sekarang ini kan mudah sekali, tinggal foto kirim WA ya, kita ngobrol dulu, tolong jangan diumbar, ini untuk sifatnya rahasia, nggak apa-apa, nanti saya coba bantulah ya.
Itu bukan jumlah uang yang besar ya, bukan jumlah uang yang besar seperti itu, tapi karena dibumbui oleh hal-hal yang pribadi yang menyangkut urusan, nah itu dia. Lalu seperti itu ya. Donaturnya kalau misalnya yang benar itu seperti ini loh Pak ATD gitu ya. Kalau mau hubungin saya silahkan donaturnya ya. Entah satu donatur, entah kumpulan dari berbagai beberapa macam donatur ya. Itu saran saya. Saran saya yang lain coba dong, kan SI-nya nggak mau balik ini ya. Saya berkali-kali ngomong ya, mentornya kok nggak kesentuh ya. Mentornya ya, si ribet apa, ribet cuma bohong tuh ya, ribet cuma bohong ya, mentornya Saifuddin Ibrahim kok tidak tersentuh ya, padahal dia juga sama melakukan hal yang sama untuk kasus 10 tahun MKC juga sama modelnya ya. Beliau Menko aja dikritik gitu. Padahal kan proses pengadilan itu sudah ada urutan-urutannya, sudah ada pembuktian, ada barang bukti, ada begini. Terus kamu bilang nggak adil di mana? Kamu mengikuti tidak? Ya, mengikuti dari A sampai Z ya. Ya, nggak adil tidak adil itu subjektif akhirnya ya. Itu kan kata kamu adil tidak adil ya. Dan penilaianmu yang adil tidak adil ini tidak bisa kamu memaksa-maksa atau mengkritik Menko Pak Mahfud MD, nggak bisa. Nah yang kayak gini kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang menyentuh ya. Ya, SI-nya sih kemungkinan kecil kembali ya. Mudah-mudahan bisa ketangkep. Tapi ya kita ya walau alam ya. Ya sudah hampir sebulan ya, sebulan lebih lah ya. Ya, nggak ada ketangkep ya, no? Cuman isunya cuman sudah terdeteksi ya. Terdeteksi ya tangkep lah ya. Kasih foto itu kita langsung tahu kok. Masih ingat saya dulu waktu nangkep koruptor itu ya, terlacak fotonya di Kolombia misalnya begitu ya. Dia lagi beli nasi bungkus, 2 hari kemudian ditangkep ya. Coba kalau emang ini ya dari FBI maupun dari polisi, coba Saifuddin Ibrahim lagi kemana, lagi ke kafe, difoto dari jauh, langsung kita tahu ini besok ketangkep ini. Ya, tapi itu tidak terjadi sekarang. Terus mentornya juga masih terus ya. Informasi terakhir ini ya, Sop Katul mau dibiayain suruh ke luar negeri, sudah pada dengar? Sop Katul artinya apa? Polanya sama ya. Ini mentornya ini pendukung utama dalangnya ini mengatur seperti itu. Sop Katul kamu pergi siapin paspor, ya. Tujuanmu ke sini ya. Dulu Saifuddin Ibrahim kan karena sudah pernah masuk di penjara Tangerang, jadi ketika dia mau ke Eropa, di blacklist ke Eropa. Amerika bisa ya. Sekarang mau ke Eropa nggak bisa, ternyata kita baru tahu ya, ternyata di blacklist ke sana. Ya dia masih di Amerika juga. Kalau Sop Katul nggak tahu, kalau bisa ke Eropa terus masuk ke tempatnya Paul Yong, nah udah deh, jadi deh itu. Nggak bakal bisa ditangkap, udah berdua di sana dah. Asal jangan Salome. Ya. Kalau Sop Katul ketemu sama Paul Yong, jadi deh udah di sana ya. Jadi apa-apa asal jangan Salome. Ya, jadi mentornya Pak, mentornya dan sinodenya. Karena ini terus mempersiapkan ya, Sop Katul dirancang begini. Juga ada lagi lain ya. Ya, yang perempuan-perempuan itu juga, aduh ampun deh. Ya, begitu saran dari saya, jangan sampai ini kan sudah mereda, ini lumayan mereda ya. Yang terhormat Bapak JT ya, kalau bisa sudah cooling down dulu ya, nanti sudahlah, tahulah ya, bahkan nanti akan, kalau tuduhan uang ya, saya bicara uang aja ya, jangan bicara yang lain-lain, yang urusan, maaf kata, urusan wanita dan sebagainya, itu singkirin lah, itu pribadi ya toh. Itu bersifat pribadi ya. Ya, yang urusan uang saja ya, saya sih siap untuk memberi kesaksian ya, karena saya sendiri melihat ya toh.
2018 sudah punya studio kok, mau kecuali kalau untuk yang lain ya, kecuali kalau untuk yang lain. Kalau untuk tuduhannya Saifuddin Ibrahim untuk bikin studio itu saya berani bersaksi bahwa itu tidak benar. Pak JT yang benar, putranya yang benar. Kalau untuk urusan itu, tapi kalau untuk yang lain aku tidak tahu ya. Demikian kami berharap jangan makin gaduh ya. Sudahlah, ayo kita cooling down semua. Kita semua cooling down ya. Saya rasa semua berharap begitu kok dari channel-channel saudara-saudaraku umat Islam juga. Aduh, bosen Pak ngomongin kayak gini, ngomongin janda, ngomongin rudal, ngomongin Salome, bosen dia juga gitu loh. Ya. Ya. Ayo kita cooling down ya, terus kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati, itu yang harus terus ditumbuhkan. Nanti ya kita nggak tahu ya, kalau Saifuddin udah jadi gelandangan nih sebulan kelihatannya sudah kehabisan duit dia. Ya mungkin donatur juga udah mulai nggak mau mendonasi ya. Ya mau ke Eropa kelihatannya ditolak, nggak tahu kalau kemana ya. Baik, begitu saja. Kita tetap Indonesia, tetap Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya. Amin.